Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caste Ivan Yusaga. Di sini saya akan melakukan demonstrasi tentang web yang sudah saya buat. Di sini saya membuat website tentang pariwisata Jepang. Oke, di sini ada navbarnya, kemudian header, carousel image, dan ada destinasi wisata unggulan, galeri wisata, dan footernya. Untuk bagian navbarnya di sini bisa dipencet bagian sininya, destinasi maka keluar destinasi, untuk galeri maka keluar galeri, kontak untuk keluar kontak. Oke, untuk di atasnya ada bagian headernya, terus saya untuk Japan ini ada carousel image-nya yang bisa dipencet. Kemudian di sini ada bagian read more-nya juga yang bisa dipencet. Kemudian di sini ada galeri wisata. Oke, ini untuk tampilan websitenya. Untuk tampilan mobilenya kita ambil contoh iPhone XE. Untuk tampilan websitenya seperti ini. Ini untuk warna navbarnya berubah ya, sebelumnya dari warna yang pink ini menjadi warna agak keunguan. Tampilan websitenya seperti ini. Untuk bagian navbarnya seperti ini. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Oke, lanjut ke bagian codingnya. Oke, untuk bagian codingnya seperti ini ya. Di sini saya membuat dua file, yaitu index.html beserta style CSS-nya. Di sini saya menggunakan link Bootstrap. Di sini juga menggunakan link style CSS yang sudah saya buat. Untuk navbarnya di sini saya menggunakan navigasi sticky, yaitu gunanya untuk bila websitenya kita scroll sini, navbarnya tetap bagian websitenya ya, navbarnya tetap ada walaupun websitenya di scroll. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian header. Di sini di bagian headernya menggunakan class text white supaya fontnya berwarna putih, kemudian text center supaya tulisannya berada di tengah, kemudian PG5 dan header image. Ini header image berguna untuk mengatur background gambar yang berada di headernya. Kemudian disini ada tulisan welcome to Japan menggunakan H1, kemudian bawahnya menggunakan caption temukan cerita menarik Jepang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stylenya. Di bagian style header image menggunakan background image yang berada di image, bg header ini yang berada di file folder image, kemudian ada background size-nya cover supaya tercover semua. Terus ini ada background position center berguna untuk supaya gambarnya berada di tengah. Repeat ini menggunakan no repeat supaya backgroundnya tidak berulang. Kemudian height-nya saya gunakan 280 pixel untuk mengatur ketinggiannya. Displaynya flag supaya lurus. Flag directionnya kolom. Kemudian justify kontennya center dari tengah kontennya. Align itemnya center juga supaya itemnya berada di tengah-tengah. Margin bottomnya 1 VH. Ini margin bottomnya berfungsi untuk mengatur jarak yang berada di headernya dengan carousel item bawahnya. Ini ada jarak sedikit putih-putih itu. Oke, selanjutnya ada object fit cover supaya tercover semua, kemudian lainnya center supaya berada di tengah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian carousel itemnya. Di sini untuk bagian codingannya saya menggunakan template yang sudah disediakan oleh Bootstrap-nya. Saya hanya mengganti bagian isinya dan juga bagian ukuran carousel itemnya. Sini mungkin sama seperti template-nya, hanya menggunakan image-nya saya ganti, kemudian judulnya, kemudian ini juga class caption-nya ini supaya saya juga bisa mengatur bagian caption yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini bagian carousel itemnya. Ini saya gunakan carousel captionnya untuk mengatur bagian captionnya ini supaya ukuran teksnya bisa diatur dan juga bisa mengatur bagian caption bawahnya. Oke, saya juga mengubah bagian carousel image-nya supaya gambar yang berada di carouselnya bisa diatur juga sesuai keinginan. Untuk sisanya mungkin sama seperti template yang diberikan oleh Bootstrap-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian destinasi wisata unggulan, yaitu kayak konten wisata. Di sini ada kayak kolomnya. Sini satu baris terisi 3 kolom ya di sini. Oke, lanjut langsung ke codingannya.
Oke, di dalam codingannya seperti ini. Saya menggunakan section, destinasi, ID-nya, terus ini ID-nya berguna untuk bagian navbar tadi, kemudian menggunakan class container, terus text centernya supaya berada di tengah yang berada judulnya tadi. Kemudian ini saya membuat row. Ini row-nya untuk membuat bagian tabelnya ya, seperti tabel gitu. Di setiap tabel sini saya gunakan call, ini digunakan untuk membagi tabelnya. Setiap satu baris berisi 12 call, maka jika saya ingin membuat 3 baris maka saya harus membaginya menjadi 4 sehingga 4 kali 3 menjadi 12. Ini untuk row saat pertama berisi 4 berarti satu baris berisi 4 kolom. Kemudian saya juga membuat 2 tab row lagi supaya di bagian bawahnya berisi 3 baris juga. Di sini di bagian cardnya saya menggunakan image supaya bisa mengambil gambar. Kemudian ada bagian card bodinya, ini untuk isinya di bagian bawahnya berisi text mute, digunakan untuk bagian atas sendiri untuk menampilkan tanggal pembuatan. Kemudian di bawahnya ada judulnya, saya menggunakan card title, ini judulnya seperti ini. Kemudian saya menggunakan card text untuk mengisi caption bawahnya. Kemudian di bawahnya juga saya menggunakan button untuk menampilkan button. Mungkin untuk selanjutnya mungkin sama, ini isinya hanya berbeda pada bagian deskripsinya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian style CSS nya. Di sini saya menggunakan card image top, menggunakan height-nya 200 pixel supaya gambarnya 200 pixel tingginya. Untuk update fix-nya ini berguna untuk gambarnya supaya full. Kemudian card-nya ini menggunakan flex, direction flex kolom. Terus text mode ini berguna untuk mengatur ukuran tanggal publish-nya, ini bisa kita lihat nih, text mode publish on ini untuk mengatur ukuran fontnya. Kemudian card title ini untuk mengatur judulnya. Ini saya menggunakan font size 20 pixel dan height-nya 20 pixel juga. Max height ini berguna untuk mengatur berapa sih tampilan judul yang ingin ditampilkan. Kemudian height-nya ini menampilkan jaraknya. Lalu overflow ini digunakan untuk menghilangkan kata yang terlalu panjang, misalnya katanya lebih dari batas yang diinginkan, maka kata selanjutnya akan dihilangkan. Kemudian text overflow ini maka akan biasanya keluar titik-titik di bagian selanjutnya. Kemudian di sini ada card text. Card text ini buat captionnya saya menggunakan ukuran 14 pixel, line height-nya 1,2 m, height mungkin sama seperti card title sebelumnya. Ini cuma bagian teksnya. Untuk card bodinya ini saya menggunakan flex 1, displaynya saya menggunakan flex, terus flex-nya kolom. Untuk bagian buttonnya saya menggunakan background color, ini untuk mengatur background buttonnya saya menggunakan warna merah muda. Kemudian margin topnya auto supaya jaraknya auto. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan bagian galeri wisata. Ini untuk galeri wisatanya berisi 2 baris, kemudian satu barisnya berisi 4 kolom. Oke, lanjut aja untuk bagian codingnya. Oke, untuk bagian codingnya seperti ini. Saya juga menggunakan section, kemudian saya menggunakan ID galeri, ini berguna untuk bagian navbarnya. Kemudian ini saya menggunakan container, kemudian text centernya bertulisan galeri wisata yang judulnya tadi. Dan sini ada row, ini untuk row yang pertama, baris pertama. Sini ada MD-nya 3 karena saya tadi membuat 4 kolom dalam satu baris, maka saya menggunakan 3 sehingga jika 3 kali 4 12. Kemudian di sini saya menggunakan galeri item juga, menggunakan image-nya juga. Ini kemudian saya gunakan image fluid. Fungsi image fluid ini supaya gambarnya pas di dalam kotaknya. Kemudian di sini saya juga menggunakan captionnya.
membuat caption sesuai deskripsi yang diinginkan. Mungkin untuk struktur bawahnya sama. Ini saya juga membuat row yang kedua, mungkin strukturnya sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan style CSS nya. Itu style CSS nya mungkin di sini ada 3, yaitu saya ingin mengatur image nya, saya mengatur ukuran ketinggian gambarnya, kemudian mengatur lebarnya. Kemudian di sini juga ada captionnya, saya mengatur posisinya, jaraknya. Kemudian di sini saya mengatur warnanya. Di sini saya juga mengatur ukuran kedalamannya. Di sini saya juga mengatur text align, ini berguna untuk supaya teksnya berada di tengah. Kemudian di sini font size-nya untuk mengatur ukuran fontnya. Kemudian untuk galeri itemnya saya menggunakan position relatif. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian footernya. Di sini saya menggunakan tulisan biasa seperti ini, ada email, telepon, kemudian Facebook, Instagram, Twitter. Oke, lanjut aja ke bagian codingnya. Oke, untuk bagian codingnya mungkin hanya segini ya nih, bagian footernya sampai sini. Di sini ada ID kontak untuk navbarnya, kemudian text center supaya berada di tengah. Di sini saya juga menggunakan container. Di sini di atas sendiri saya menggunakan sebuah paragraf. Kemudian di bawahnya saya menggunakan email. Di sini menggunakan email biasa. Kemudian di sini ada nomor teleponnya. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah gambar. Ini untuk bagian iconnya sini saya mengambil di Awesome sini. Di bagian di bawah sendiri saya menambahkan link Awesome supaya bisa menambahkan icon ke dalam sini. Ini untuk jika diklik maka masuk ke sini. Untuk ini untuk mengambil iconnya, ini juga mungkin sama strukturnya. Oke, lanjut aja untuk bagian stylenya. Untuk bagian stylenya hanya dikit segini. Ini berguna untuk mengatur warna backgroundnya. Kemudian ini paddingnya berguna untuk mengatur dalamannya. Kemudian ini footernya menggunakan margin 0. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang media query ini. Ini fungsi dari media query ini berguna jika websitenya ingin responsif ya, seperti bisa kita lihat di sini. Ini untuk website yang berada di tampilan web. Jika kita ingin mengubah tampilan web ini supaya berada di mobile, contohnya saya ambil iPhone SE di sini. Nah, untuk supaya tampilannya berubah menjadi mobile harus menggunakan media query. Maka dari itu fungsi media query ini berguna untuk yang awalnya tampilannya website berubah menjadi tampilannya mobile. Ini saya mengambil contoh media query max width 768 pixel. Maksud dari max width 768 pixel ini berguna ketika tampilan mobilenya kurang dari 768 pixel, yaitu lebarnya kurang dari 768 pixel, maka akan tampil dengan pengaturan yang sudah ada di sini. Contohnya seperti navbarnya, maka akan berubah menjadi warna agak keunguan. Bisa kita lihat di sini, yang awalnya tadi merah muda berubah menjadi ungu. Kemudian bagian header image-nya juga kita atur height-nya, kemudian bagian button-nya juga bisa kita di sini kita ubah menjadi ungu juga. Di bagian button-nya sini juga berwarna ungu. Kemudian selanjutnya bagian carousel image-nya kita juga atur supaya sesuai dengan tampilan mobilenya. Kemudian captionnya juga, kemudian bagian footernya juga kita ubah menjadi warna ungu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.